Setelah hampir 4 tahun gue menekuni bidang akademik, melakukan riset, publikasi, penelitian, dan lain sebagainya, akhirnya gue bisa merasakan ada sesuatu yang menurut gue ini bisa merusak esensi daripada riset itu sendiri. Dan itu adalah fast science. Fast science singkatnya bisa kita artikan sebagai fenomena atau budaya di mana output dari sebuah research bisa dipublikasikan dalam waktu yang sangat cepat. Output dari research biasanya diukur dengan jumlah publikasi atau artikel ilmiah yang berhasil diterbitkan. Jadi ada satu penelitian yang baru ini gue baca, artikel ilmiah di tahun 2016 itu jumlahnya 1,92 juta. Kemudian di tahun 2022 ini meningkat hingga 2,82 juta. Yang artinya tiap tahun itu ada ratusan ribu artikel ilmiah tambahan. Di penelitian ini juga disampaikan bahwa rasio antara jumlah artikel yang publish dengan lulusan PhD, angkanya itu menyentuh nilai 7. Jadi secara kasar kita bisa bilang bahwa satu lulusan PhD dalam masa penelitiannya dari dia S1 sampai S3 itu mampu menghasilkan 7 artikel penelitian. Nah sekarang kalau kita asumsikan aja secara kasar juga dari S1 sampai S3 untuk melakukan penelitiannya itu membutuhkan waktu 8 tahun dengan rincian 1 tahun di S1, 2 tahun di S2, dan 5 tahun di S3, maka 7 artikel per 8 tahun. Kita bisa taksir angkanya menjadi 1 artikel per tahun. Bagi orang yang udah menekuni bidang ini, gua rasa bahwa ini suatu kejanggalan. 1 penelitian per tahun untuk mahasiswa PhD itu terlalu cepat. Nah sebelumnya gue mau kasih tahu dulu bahwa jenis riset itu ada banyak. Ada yang deskriptif, analitik, empiris, konseptual, fundamental, dan terapan. Dari segala macam jenis riset ini, yang akan gue sampaikan di sini adalah riset yang berhubungan dengan yang gue lakukan, yaitu empiris terapan. Empiris artinya dia berbasis eksperimen dan manipulasi variabel. Kemudian terapan artinya tujuan daripada riset ini ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret. Di dalam riset empiris terapan dan mungkin juga riset yang lain itu prosesnya sangat panjang. Dimulai dari perumusan masalah, kemudian studi literatur, penyusunan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, dan yang terakhir menguji hipotesa. Nah, kalau misalkan output yang dihasilkan dari satu eksperimen itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan di awal, dan biasanya memang seperti itu, maka rancangan eksperimennya harus diubah. Variabelnya harus dimanipulasi lagi, kemudian eksperimen dilakukan lagi, data dianalisis lagi, dan hipotesa diuji lagi. Sehingga proses dari perancangan eksperimen sampai pengujian hipotesa itu biasanya mengalami proses yang berulang-ulang dan sangat banyak. Sebenarnya nggak masalah ketika dalam suatu penelitian kita mengulang proses dari rancangan eksperimen sampai uji hipotesa itu berkali-kali. Karena penelitian itu ibaratnya mencari jarum di tumpukan jerami. Sesuatu atau kondisi yang kita inginkan itu hanya bisa ditemukan kalau misalkan kita mengetahui kondisi apa yang tidak berhasil. Jadi dengan mengetahui kondisi yang tidak berhasil, ibaratnya kita lagi membuang jerami-jerami supaya kita bisa menemukan jarum, yaitu kondisi yang kita inginkan, yang outputnya memang kita inginkan di dalam rancangan eksperimen. Ketika proses yang panjang ini dikompresi menjadi sesuatu yang singkat, maka esensi daripada riset itu bukan lagi untuk mencari kebenaran, malah menjadi pencapaian target. Dan sejujurnya, hal inilah yang terjadi di dunia akademik atau riset saat ini, setidaknya yang gue perhatikan. Hal ini sebenarnya udah memiliki dampak yang sangat fatal menurut gue untuk dunia akademik, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan. Gue akan coba sampaikan beberapa dampak dari budaya fast science. Yang pertama adalah pemaknaan publikasi. Sebelumnya, no offense dulu, karena mungkin pernyataan gue ini akan menyinggung beberapa pihak, jadi terserah kalian mau setuju atau nggak setuju. Seringkali yang gue lihat, kebanyakan peneliti-peneliti muda, ketika berhasil mempublikasikan satu penelitiannya, maka itu dipandang sebagai sebuah pencapaian. Selain sebuah pencapaian, itu juga dipandang sebagai garis finish atau selesainya sebuah penelitian. Gue punya tesis kenapa ini bisa terjadi. Dan menurut gue, ini terjadi karena budaya fast science. Jadi dengan adanya fast science, maka penelitian itu seperti lomba lari, ada garis finishnya. Nah, garis finishnya ini adalah publikasi ilmiah. Jadi ketika seorang peneliti itu selesai mempublikasikan penelitiannya, ibaratnya dia udah sampai ke garis finish dan menganggap bahwa penelitiannya udah selesai. Padahal, kalau kita mau coba pikir lebih jauh lagi, yang membolehkan suatu artikel ilmiah itu terbit di jurnal, hanya kira-kira 10 orang aja. 5 orang dari tim peneliti, dan kita anggaplah 5 orang dari tim reviewernya.
4 orang reviewer plus 1 orang editor misalkan. Padahal di luar sana, masih banyak peneliti lain, mungkin jumlahnya ada ratusan, yang belum membaca karya kita, yang belum mengkritisi karya kita. Jadi menurut gue pandangan bahwa riset yang dipublikasikan merupakan pencapaian atau merupakan garis finish adalah sebuah kekeliruan. Menurut gue kita harus memandang publikasi atau riset yang dipublikasikan sebagai tahapan bahwa penelitian kita itu masuk ke dalam ranah atau ruang uji yang lebih besar lagi, yang harusnya siap diperdebatkan oleh banyak peneliti lain di luar sana. Di sini ada satu perkataan dari Rocky Gerung yang menurut gue cukup mendeskripsikan situasi ini. Ini gue parafrase ya. Penelitian ilmiah yang tidak diperdebatkan itu bukan teks ilmiah, melainkan surat doa. Yang kedua adalah reproducibility crisis. Ini adalah kondisi ketika hasil penelitian kita itu tidak bisa direplikasi oleh peneliti lain. Atau sebaliknya, penelitian orang lain tidak bisa kita replikasi. Gue sendiri sering banget mengalami hal ini, dan gue rasa ini adalah hal yang paling umum dialami oleh banyak peneliti. Tapi gue gak akan ngomong dari sudut pandang pribadi gue coba untuk menjadi objektif. Gue membaca satu research paper yang mensurvei 1.500 peneliti. Hasil dari paper tersebut mengatakan bahwa 70% peneliti pernah mengalami reproducibility crisis. Bahkan 50% menyatakan bahwa tidak mampu mereplikasi penelitiannya sendiri. Menurut Judith Kimball, seorang developmental biologist, reproducibility crisis ini terjadi karena para peneliti tidak memiliki cukup waktu untuk merancang dan melakukan eksperimen. Lebih jauh lagi, ketika misalkan kita tidak mampu mereplikasi penelitian orang lain, maka yang cenderung dilakukan adalah kita buang penelitian tersebut, kita cari artikel lain, kita coba, dan kalau misalkan berhasil kita pakai, kalau misalkan nggak berhasil, ya kita buang lagi. Hal ini menyebabkan tidak adanya komunikasi atau dialog antar peneliti. Sehingga literatur ilmiah itu jadi penuh dengan artikel-artikel yang bisa dibilang cacat. Karena dia rapuh ketika diuji dan hanya bagus di atas kertas aja. Kemudian nomor 3 ada biased quality assessment. Sebelum gue bahas ini, gue harus jelasin dulu yang namanya impact factor. Jadi di dalam jurnal itu ada metrik yang disebut sebagai impact factor. Dan perhitungannya adalah impact factor untuk tahun saat ini misalnya dihitung dengan jumlah sitasi yang saat ini dibagi dengan total jumlah artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut 2 tahun sebelumnya. Artinya, semakin tinggi nilai sitasi yang ada di jurnal tersebut, maka nilai impact faktornya juga makin tinggi. Penilaian yang seperti ini membuat banyak periset menganggap bahwa impact factor adalah parameter untuk menilai kualitas suatu riset, bukan riset itu sendiri. Jadi bayangin dalam ada satu jurnal impact faktornya tinggi dan banyak periset menganggap bahwa semua artikel ilmiah yang ada di jurnal tersebut memiliki kualitas yang bagus. Padahal impact factor itu dibuat bukan untuk menentukan kualitas riset, tapi hanya untuk membantu librarian menentukan jurnal mana yang mau dibeli. Klaim yang gue buat barusan ini juga didukung berdasarkan satu survei yang kalau tidak salah ini mensurvei 1.700 peneliti dan 88% mengatakan bahwa di negara mereka impact factor itu menjadi parameter utama untuk mengevaluasi kualitas dari sebuah penelitian. Nah, tapi menariknya, kalau ditanya opini daripada peneliti itu sendiri, sikap mereka sebenarnya netral terhadap impact factor. Jadi dari sini gue mengartikan bahwa sistem akademik saat ini sangat berorientasi pada impact factor. Sedangkan banyak peneliti yang udah sadar kalau impact factor itu nggak bisa dijadikan parameter utama. Tapi para peneliti ini belum punya gerakan yang masif untuk mengubah paradigma bahwa impact factor bukan merupakan penilaian atau kualitas utama dari sebuah riset. Selain itu, survei ini juga ngasih data bahwa peneliti yang udah mempublikasikan banyak paper ternyata menganggap impact factor itu nggak terlalu penting. Sedangkan peneliti yang baru mempublikasikan sedikit paper atau masih awal menganggap impact factor penting. Menurut gue ini masuk akal karena para peneliti yang baru mulai karirnya itu pasti menargetkan untuk menaikkan karirnya. Dan karena sistem akademik ini menggunakan impact factor sebagai parameter untuk mengevaluasi kualitas suatu penelitian, jadi para peneliti muda tuh banyak yang ngejar untuk bisa publish di jurnal yang impact factornya tinggi. Nomor 4 adalah persaingan tidak sehat dan bisnis jual beli. Di dalam budaya fast science, orang tuh jadi berlomba-lomba. Publikasi sebanyak-banyaknya, nyari sitasi sebanyak-banyaknya, naikin H-index sebanyak-banyaknya, dan mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal yang impact faktornya tinggi. Contoh nyata deh,
Kalau kalian pernah dengar Elsevier atau Stanford's top 2% scientist, itu kan sebenarnya parameter penilaiannya berdasarkan jumlah sitasi. Tanpa mengurangi rasa hormat gue kepada para peneliti yang pernah masuk ke dalam daftar ini, gue cuma mau menyampaikan bahwa citasi itu sangat-sangat bisa dimanipulasi. Contohnya melalui self-citation, jadi kita mengsitasi pekerjaan kita sendiri meskipun konteks yang nggak relevan, itu masih bisa terjadi. Dan yang baru-baru ini gue tahu ada yang namanya citation boost service. Jadi bayangin kita bisa menggunakan jasa untuk menaikkan jumlah citasi. Kedua, publikasi itu pun masih bisa dimanipulasi. Kalau penelitian kita kualitasnya kurang, kita masih bisa publikasi penelitian itu di jurnal predator namanya. Jadi kita bisa bayar si jurnal tersebut, dan nanti apapun hasilnya, jurnal tersebut akan mempublikasikannya. Yang ketiga, data itu masih bisa difalsifikasi dan difabrikasi. Jadi ada beberapa artikel penelitian yang kena retraction. Retraction itu artinya dia ditarik dari peredaran. Alasannya karena beberapa artikel penelitian ini terindikasi melakukan fabrikasi data atau falsifikasi data. Fabrikasi data maksudnya eksperimennya tidak ada, tapi datanya ada. Jadi datanya secara sengaja dibuat-buat, meskipun tidak ada eksperimennya secara real. Sedangkan kalau falsifikasi data, artinya eksperimennya ada, hasilnya juga ada. Tapi hasil tersebut diubah-ubah atau dimanipulasi supaya bisa cocok dengan apa yang peneliti tersebut inginkan. Kemudian ada juga praktek manipulasi penulis, dan ini ada banyak macamnya. Pertama ada guest authorship, yang artinya orang yang tidak berkontribusi dalam penelitian namanya bisa masuk menjadi peneliti. Ada yang namanya ghost authorship, artinya orang yang banyak melakukan kontribusi di dalam penelitian justru namanya nggak masuk di penelitian tersebut. Ada yang namanya gift authorship. Ibaratnya, lu citasi artikel gue citasi artikel lu. Jadi kong kali kong, meskipun misalkan konteksnya nggak relevan. Dan yang terakhir ada honorary authorship. Artinya, misalkan ada bos besar di dalam suatu grup penelitian, maka apapun yang terjadi, bos besar tersebut namanya harus masuk ke dalam artikel penelitian meskipun misalkan beliau tidak berkontribusi dalam melakukan penelitian itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah perubahan arah riset yang tidak jelas. Seperti yang udah gue katakan sebelumnya, riset itu memerlukan waktu yang panjang. Dan kalau misalnya udah mepet nih deadline-nya untuk melakukan publikasi, tetapi belum mendapat output yang diinginkan, maka praktek yang paling mudah adalah mengubah narasi masalah yang ada di awal. Sehingga itu bisa cocok dengan output yang didapatkan, meskipun sebenarnya output yang didapatkan ini tidak sesuai atau tidak diinginkan di awal. Nah, kalau udah begini ceritanya, ini namanya udah bukan riset, ini namanya udah cocokologi. Jadi instead of mencari kebenaran melalui riset, malah yang dilakukan adalah mencari pertanyaan, supaya bisa cocok dengan hasil yang ditemukan dari eksperimen yang bisa dibilang tidak berhasil. Dan yang keenam adalah kesehatan para peneliti. Gue tahu dan sering baca juga pengalaman-pengalaman orang lain bahwa dengan budaya seperti ini, para peneliti terutama student ya, itu merasa burn out. Mereka merasa capek, mereka merasa tertekan. Nah, tekanan seperti ini itu nggak berlangsung sehari dua hari aja, tapi kebanyakan itu bisa berlangsung 1-2 tahun atau bahkan sepanjang studi doktoralnya. Dan itu yang menjadi berbahaya. Contohnya, coba lihat video ini. Ini adalah video yang mengekspos bagaimana salah satu institut riset di Jerman, Max Planck Institute, ternyata melakukan beberapa praktek yang bisa dibilang menekan para graduate student-nya, sehingga para student-nya ini banyak yang mengalami masalah kesehatan, baik itu mental maupun fisik. Together with German news magazine Der Spiegel, we travel across Germany and to South Korea to investigate abusive behavior and toxic work environments inside Max Planck Society's renowned research institutions. Nah, mungkin tadi banyak banget yang gue sampaikan, tapi secara garis besar, dampak dari fast science ini melahirkan satu terminologi yang sangat dikenal di dunia akademik yang disebut sebagai publish or perish. Jika pola ini terus berlanjut, maka dalam jangka panjang justru ini akan memperlambat perkembangan ilmu pengetahuan. Karena riset-riset di masa depan justru dibangun dari pondasi riset yang cacat secara ilmiah, yang tidak pernah dikoreksi. Gue tidak bilang bahwa riset yang dihasilkan dalam waktu cepat itu tidak berkualitas semuanya. Tapi yang mau gue bilang adalah akan menjadi berbahaya kalau di dalam riset, kecepatan itu menggantikan ketelitian sebagai prioritas utama.
Maka dari itu, gue lebih mendukung counter idea daripada fast science ini, yaitu adalah slow science. Slow science mungkin dari namanya udah ketebak bahwa ini adalah budaya riset yang memberikan waktu luang bagi para penelitinya untuk melakukan penelitian. Sehingga bisa dengan lebih santai dan bisa dengan lebih teliti untuk mengambil langkah-langkah dalam penelitiannya atau dalam eksperimennya. Nah, gagasan slow science ini mulai muncul pada tahun 1989 ketika George Fisher, seorang profesor geologi dari Johns Hopkins University, itu mengunjungi Institute of Experimental Mineralogy di Soviet. Beliau melihat bagaimana budaya penelitian di Soviet saat itu sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di Barat, khususnya di Amerika dan di Eropa. Di Soviet, para peneliti diberikan keluangan waktu, namun masih tetap difasilitasi, baik itu alat-alat penelitian atau dana penelitian. Sehingga para peneliti di Soviet itu bisa mengambil langkah yang bagus, langkah yang teliti dalam melakukan penelitiannya. Kemudian pada tahun 1990, Eugene Garfield, seorang yang sangat berkontribusi dalam pendirian metrik-metrik akademik, menyampaikan bahwa ada kesalahan persepsi dalam publik yang menganggap bahwa peneliti adalah orang yang mampu menghasilkan suatu konsep baru hanya dalam waktu semalam. Secara tidak langsung, beliau mendukung bahwa penelitian merupakan proses yang panjang. Kemudian Lisa Aleva, seorang peneliti biologi molekuler, menyampaikan bahwa selama 5 tahun melakukan riset dengan budaya slow science, beliau lebih mendapatkan manfaat daripada 5 tahun melakukan riset dengan budaya fast science. Dan pada tahun 2010 di Berlin, Jerman, para peneliti mendirikan suatu organisasi yang disebut sebagai The Slow Science Academy. Slow Science Academy merupakan sebuah gerakan yang mendukung dan mempromosikan slow science untuk diadopsi sebagai budaya penelitian. Dari pengalaman gue selama 4 tahun, gue berkiprah di dunia akademik, serta renungan pribadi sendiri juga, gue menyatakan bahwa gue lebih mendukung slow science ketimbang fast science. Dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, gue juga percaya bahwa penelitian itu tidak bisa dihasilkan dalam waktu semalam. Perlu waktu dan perlu berpikir. Kalau misalkan ditekan untuk berpikir dalam waktu yang panjang, maka agak idealis kalau misalkan kita bilang mau mendapatkan hasil yang optimal juga. Kedua, dengan lingkungan penelitian yang lebih lambat, menurut gua ini akan mempromosikan dialog ilmiah antar para peneliti. Sehingga yang awalnya tidak ada komunikasi antar para peneliti ketika menghadapi reproducibility crisis misalkan, itu bisa dihilangkan. Jadi ketika kita menemukan bahwa satu penelitian tidak bisa direplikasi, yang terjadi bukan kita membuang penelitian itu, tapi kita coba komunikasi dengan penulis yang menulis artikel tersebut. Sehingga terjadi dialog, terjadi interaksi, dan ketika memang ada suatu kesalahan atau suatu metode yang tidak dijelaskan secara detail, itu bisa terselesaikan. Dan kedepannya ini bisa menjadi koreksi bagi para peneliti lain. Dan terakhir, kalau misalkan slow science digunakan sebagai budaya peneliti, gue percaya bahwa banyak anak-anak muda brilian yang mau menjadi peneliti. Karena tekanan, baik itu fisik atau mental, itu bisa diminimalisir. Sehingga orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang memiliki akal yang cerdas, pikiran yang brilian, itu bisa berkumpul menjadi satu untuk memajukan ilmu pengetahuan. Nah, sebagai bentuk dukungan gua atas gerakan slow science ini, gua udah menandatangani sebuah pledge yang ada di website daripada The Slow Science Academy. Dan kalau misalkan kalian masih ngikutin gua, akhirnya kita bisa lihat paradoksnya. Ketika penelitian dipaksa untuk menjadi cepat, dia malah berpotensi memperlambat kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau misalkan penelitian dikerjakan secara lambat dan hati-hati, justru dia berpotensi mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Mengubah budaya fast science ke slow science ini juga tidak akan mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan, karena perlu perubahan yang sistemik, mulai dari pemberi dana riset, para peneliti itu sendiri, supervisor di lab, bahkan hingga ke kurikulum program S3 atau studi doktoral. Menurut gue ini masih merupakan masalah yang panjang kalau mau kita bedah kenapa proses pengubahan fast science ke slow science itu akan menjadi sangat sulit. Faktornya ada banyak. Beberapa yang udah gue identifikasi, contohnya adalah skema pendanaan,
Karena biasanya yang meminta riset untuk publikasi cepat adalah orang yang memberi dana riset tersebut. Dan yang kedua adalah sistem publikasi yang menurut gue sangat tidak beres. Karena hasil penelitian para peneliti yang mau dipublikasikan di sebuah jurnal, itu data sampai ke gambar-gambarnya, ketika udah publish, maka akan jadi hak milik publisher atau yang menerbitkan artikel tersebut. Para peneliti itu nggak dapat bayaran loh ketika berhasil mempublikasikan penelitiannya. Yang didapat cuma exposure doang. Jadi udah data-datanya diambil, hak miliknya, penelitinya nggak dibayar, reviewernya yang mengkoreksi penelitian tersebut sebelum publikasi juga nggak dibayar, sedangkan publishernya itu bisa mendapat keuntungan hingga miliaran dolar per tahunnya. Gue masih nggak paham kenapa ini bisa terjadi. Ini akan masih gue dalamin. Gue masih melakukan studi juga terhadap bagaimana proses publishing ini terjadi, bagaimana sejarahnya dan segala macem. Mungkin kalau misalkan gue udah siap dengan segala studinya, itu akan jadi topik buat next video, yaitu sisi gelap dunia akademik yang tidak banyak orang tahu.